Baik, selamat malam dan salam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam kegiatan kehidupan kita masing-masing. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk datang menyembah Tuhan dalam ibadah kelompok doa pada malam hari ini. Kita menyanyi sebuah kor yang mengatakan semua baik. Apapun yang kita alami, semua baik dan semua dirancangkan Tuhan bagi kehidupan kita untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Dari semula yang Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, apapun yang Kau telah rencanakan dalam kehidupan kami, dan semua itu baik adanya. Terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan buat kami, pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur pada malam hari ini ada waktu yang baik bagi kami untuk datang menyembah Engkau dalam persekutuan. Kiranya Tuhan menolong kami, ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Dimanapun kami sedang berada saat ini Tuhan jamah, berikan kekuatan bagi kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya puji Tuhan, hanya di dalam Yesus kita diberi sukacita, diberikan harapan Tuhan akan menolong kita. Dalam nyanyian kemenangan iman nomor 209, Harap Bakti. 219. Kalau serta Tuhan, kita hanya jalan cahaya-Mu, ya Tuhan bumi. Kalau kita
mendengarkan firman Tuhan atau renungan firman Tuhan, sebelumnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita menyanyi sebuah kor yang mengatakan kekuatan di hidup. Kekuatan di hidup kita hanya kita dapat di dalam Yesus yang tak pernah meninggalkan kita, yang menopang kita. Terima kasih Tuhan, ajaib perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami, bahwa di dalam Engkau kami tidak akan goyah di dalam menghadapi situasi apapun, kondisi apapun kami Tuhan, kami tetap setia karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Baik, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai yang ke-34. Saya baca untuk kita, janganlah khawatir. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api,
Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang dalam surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan yang sehari sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah judul, yaitu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, Tuhan Yesus pada bagian ini mengharapkan bahwa orang pertama waktu itu mendengar, supaya tetap mereka menggantungkan harapan mereka sepenuhnya kepada Allah. Nah, kalau kita perhatikan pada bagian ini berbicara tentang hal kekhawatiran. Kata khawatir itu berarti takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Nah, di dalam ayat 25, Tuhan Yesus tahu bahwa manusia sering khawatir. Kalau nanti tidak ada makanan, kalau tidak ada minuman dan pakaian. Nah, kekhawatiran dapat menjadi berlebihan dan dapat menjadi penyakit. Para ahli ilmu jiwa tahu bahwa kekhawatiran dapat menekan jiwa berjuta-juta orang, sehingga akibatnya orang tidak bisa tidur dan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bergerak, sempit, sehingga kekhawatiran kadang-kadang disebut sebagai penyakit utama penyebabnya. Nah, orang yang tidak memiliki kekayaan bisa menjadi korban kekhawatiran dan kehilangan iman karena kekhawatiran tersebut. Demikian juga sebaliknya, orang kaya juga bisa khawatir kekayaannya akan berkurang. Bukanlah suatu larangan juga untuk mengantisipasi masa depan kita untuk membuat satu rencana, tetapi berlebihan kekhawatiran itu yang membuat kita tidak bisa bergerak. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus menghindari yang namanya kekhawatiran yang berlebihan. Sehingga dalam ayat 25, sekali lagi Tuhan Yesus memberikan jawaban soal kekhawatiran. Ia mengatakan kepada pengikutnya supaya jangan kamu khawatir. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Apakah yang dimaksudkan pada bagian ini oleh Tuhan Yesus Kristus? Arti perkataan itu adalah bahwa Allah yang telah berbuat besar atau berbuat hal yang besar yang penting dalam kehidupan kita, mau menyelamatkan kita, pastilah mau berbuat hal yang kecil. Maksudnya di sini, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Tuhan sudah melakukan perbuatan besar dalam hal memberi kehidupan kepada kita, kalau Tuhan sudah memberikan atau sudah melakukan perbuatan besar dalam kehidupan kita, memberikan kehidupan bagi kita, pastilah Ia rela melakukan hal yang lebih kecil lagi, yaitu memelihara kehidupan kita dengan makanan. Demikian juga kalau Allah sudah melakukan perbuatan besar dalam hal memberi satu tubuh yang kita hidupi sekarang ini kepada kita, pastilah Ia rela melakukan hal yang lebih kecil, yaitu memberi pakaian untuk tubuh. Sehingga kehidupan dan tubuh adalah hal yang paling penting daripada makanan dan pakaian. Hidup kita ini lebih penting dari makanan dan pakaian. Karena hidup itu sendiri diperlengkapi oleh Allah, dan kita harus percaya bahwa Allah akan memperlengkapi hal-hal yang kita butuhkan. Allah tahu segala sesuatu yang kita butuhkan. Di dalam ayat 26, contoh yang diberikan adalah, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpul bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dalam ayat ini Tuhan Yesus menguatkan lagi kepercayaan kita atau orang-orang pada itu akan Bapa di surga dengan jalan menunjukkan kepada burung-burung
yang walaupun burung itu tidak menjalankan pekerjaan sebagai petani, yaitu menabur, lalu menuai, lalu mengumpulkan dan menumbuk. Namun, saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, binatang itu tetap menerima makanan dari Tuhan. Kalau demikian, Tuhan memelihara binatang itu, apalagi anak-anaknya. Ia pasti memelihara mereka. Orang-orang itu telah menjadi anak Allah, atau kita telah menjadi anak Allah. Sebab itu kita melebihi apa yang Tuhan pelihara terhadap burung-burung yang ada. Tuhan Yesus tidak di sini menganjurkan supaya kita berlipat tangan lalu kita tidak bekerja. Tetapi Tuhan Yesus mau memberikan satu kepercayaan kepada kita bahwa binatang saja Tuhan pelihara, Tuhan lihat, apalagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Di dalam ayat 27, kekhawatiran itu dikatakan tidak berguna. Karena dengan kekhawatiran dan kegelisahan, kehidupan manusia tidak dapat diperpanjang. Apa gunanya kita khawatir, Tuhan katakan. Ternyata tidak bisa memperpanjang kehidupan kita. Sebaliknya, menurut ilmu kedokteran modern, justru kekhawatiran itu memakan kesehatan dan memperpendek kehidupan. Mengapa? Karena memang kekhawatiran yang membuat kita ragu-ragu, gelisah, menyiksa, yang membuat pikiran kita kacau balau, mengganggu kita dalam peristirahatan atau tidur, dan menghalangi kita untuk menikmati kehidupan kita setiap hari. Kita tidak bisa bergerak. Kita memikirkan itu, kita sudah mulai khawatir. Ketika kita mau bertindak, melakukan sesuatu pekerjaan, kita khawatir. Jangan. Nah, itulah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita diharapkan atau Tuhan mengharapkan kita untuk tetap bergantung sepenuhnya kepada Dia. Mengapa? Karena Dia tahu bahwa kehidupan kita ini, Dia bisa melengkapi kehidupan kita. Dia sanggup melakukan apa yang kita perlukan. Nah, saudara, ketika kita bergantung kepada Tuhan, berarti kita bergantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Ada satu pertanyaan mengatakan, apa beda berjalan dengan mata jasmani dan dengan mata rohani kita, atau dengan iman? Berjalan dengan mata mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri. Berjalan dengan iman berarti mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam pimpinan atau dalam tangan Tuhan. Kekhawatiran akan hidup terjadi karena kita lebih banyak menggunakan mata jasmani kita, memikirkannya lagi tanpa kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Memang dalam keadaan seperti ini, atau ketika kita melihat dunia yang ada terjadi gejolak yang sangat luar biasa, peperangan, gempa bumi, sakit penyakit, apalagi sekarang kita tidak bisa bergerak banyak, yang menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan. Mari kita melihat diri kita sendiri, supaya kita tidak terlalu khawatir, lalu kita tidak mengandalkan Tuhan. Sebenarnya seberapa dayakah kita untuk melebihi kekhawatiran itu tanpa Tuhan? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kekhawatiran kita tidak bisa menolong kita menyelesaikan masalah. Malah kekhawatiran bisa melumpuhkan kehidupan kita. Malah semakin tenggelam kita. Dan akhirnya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, parahnya adalah kekhawatiran itu kita tidak lagi bisa mempercayai Tuhan. Kita meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Dia Maha Kuasa, sangat peduli dengan kehidupan kita, jauh melampaui kepeduliannya terhadap ciptaannya yang lain. Di dalam ayat 30, Dia peduli atas hidup kita, maka kita tidak perlu khawatir lagi. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan kacamata iman kita melihat
hal-hal utama yang perlu dipikirkan, dikerjakan dalam hidup ini, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat 33. Mencari kerajaan Allah adalah menerima dan tunduk kepada kedaulatan Allah sebagai Raja. Berarti kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, bergantung kepadanya, bahwa dialah yang bertakhta atas kehidupan kita. Berarti juga kita mau taat melakukan kehendak Bapa. Dia pasti mencukupkan segala kebutuhan kita. Mungkin kita bertanya, mengapa kita harus percaya kepada Allah? Mengapa harus kita tunduk kepada Allah? Karena kita tahu Yesus atau Tuhan itu siapa. Dialah pencipta langit dan bumi. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dengan lengkap memberitakan kepada kita bagaimana Dia menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini dengan sempurna untuk kita tinggal di dalamnya. Nah, jika Dia dapat menciptakan dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, berarti Dia mengetahui segala kebutuhan kita, dan Ia akan memberi segala sesuatu yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Itulah mengapa kita harus bergantung atau percaya kepada Dia. Kita melihat lagi, ada kuasa. Di dalam ayat 32b mengatakan bahwa Dia mengetahui segala sesuatu, sama seperti di dalam Kejadian pasal 1. Bapamu di surga mengetahui. Ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas dengan ruang, dengan waktu. Juga tidak terbatas dengan pengetahuan yang kita miliki sebagai manusia. Lebih dari semuanya, itu Dia mengetahui segala sesuatu. Sehingga Dia dikatakan Maha Tahu. Dia tahu kita. Apa yang sedang saya dan saudara khawatirkan, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jika kita sedang mengkhawatirkan sesuatu yang melebihi atau cemas, gelisah, sehingga kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, mari kita ingat kembali bahwa Tuhan mengetahui kita. Tuhan bersedia menolong kita. Sehingga serahkanlah pada Tuhan apa yang menjadi pergumulanmu. Percayakan hidupmu kepadanya, bergantunglah sepenuhnya kepadanya. Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Sekarang buatlah tekad, lakukan pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kita semasa kita ada di dunia ini. Mengerjakan tugas-tugas yang sudah Dia percayakan kepada kita, melayani Dia dengan kemampuan, melayani Dia dengan apa yang ada pada kita, sampai Dia mengasihi atau mengambil kita kembali. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk waktu ini kami boleh diingatkan kembali supaya kami jangan khawatir, sehingga kami tidak lagi mempercayai Tuhan atas kehidupan kami. Kekhawatiran yang berlebihan meragukan Tuhan. Kekhawatiran yang selalu kami hadapi akan membawa kami kepada hal-hal yang terburuk, yaitu kecemasan yang tidak lagi bisa bergerak, tidak memiliki ruang yang luas, tetapi memiliki ruang terbatas, sehingga kami tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, agar kami bisa melihat kehidupan kami lewat mata rohani kami. Kami tahu bahwa Tuhan Maha Tahu sepenuhnya mengetahui kehidupan kami, karena Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, jikalau selama ini kami pernah khawatir melebihi atau tidak lebih mempercayai Tuhan, mari Tuhan ampuni kami. Ajarlah kami untuk sepenuhnya bergantung kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali untuk sepenuhnya bergantung kepadanya saja. Ya, kita akan berdoa, namun sebelumnya kita akan menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 96. Aku memerlukan Dikau Tuhan, dan persembahan akan diberikan. Memerlukan
akan berdoa, merupakan doa kita bersama, dan kita menyampaikan doa masing-masing sesuai dengan kelompok doa. Keluarga yang telah menyampaikan bahan doa dan mengucapkan syukur, dan juga kita tidak lupa mendoakan setiap keluarga atau pribadi kita masing-masing, supaya Tuhan tolong kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Kita berdoa bersama-sama, nanti Pak Aprianto mengaminkan doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur malam ini karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang menyembah dan memuliakan Engkau dalam ibadah kelompok doa ya Tuhan, dan semuanya adalah pertolongan dan kasih setia-Mu. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk setiap kelompok doa yang telah menyampaikan bahan doa. Engkau berkati, menolong setiap keluarga, pribadi, anak-anak dalam kelompok doa masing-masing. Engkau menolong dan menyertai mereka dalam melaksanakan tugas mereka ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata dalam hidup mereka, hikmat dan pendayaan dari Tuhan. Kami berdoa untuk anggota jemaat atau dalam kelompok doa yang ada dalam sakit ya Tuhan, dimanapun mereka berbaring saat ini, berada yang dalam sakit ya Tuhan, baik yang sudah sakit menahun, baik orang tua, kami usung mereka di tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah, pulihkan, beri kesembuhan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, dan Engkau beri hikmat juga kepada dokter yang menangani anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Biarlah mereka memberi kesembuhan di dalamnya. Ya Tuhan, kami bersyukur juga dalam ibadah ini kami juga telah memberikan persembahan, biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati rencana dan kegiatan kami masing-masing, berkati juga program baik dalam jemaat bahkan di dalam kelompok doa. Ya, semuanya dapat berjalan yang baik ya Tuhan, dan biarlah kasih setia-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami tutup persekutuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam.